Mari belajar etika agar hidup lebih benar dan lebih baik. Halo teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa. Apa kabar semuanya? Baik ya? Semoga baik nih. Ya, saya tanya satu-satu. Rifka, apa kabar? Baik ya? Statusmu itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lagi khawatir apa kamu? Ya? Relasi cinta baik, sehat? Ya, semoga sehat ya. Harga ini sering tidak masuk. Ayo semangat kuliah Harga ya. Kalau muncul ya, semangat kuliah. Saya support. Domi, ya kalau Domi ini masih cuti ya. Ya semoga semuanya baik, ototmu semakin sehat ya. Joshua, jangan terlalu banyak merokok ya. Merokok itu merugikan kesehatan ya. Oke Joshua, ingat jaga hati ya, jangan kau kotori ya Joshua. Putri, you deserve to be happy. Ya barusan jadian ya Putri ya. Gimana, sehat? Ya salam ya buat temenmu ya. Maya ya. Banyak pilihan nih Maya, tetap fokus ya di organisasi, di kuliah ya. Jangan galau ya. Nicholas Eka, ya Nicholas Eka kalau mau masuk seminar lagi saya antar ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tetap tersenyum. Non quote set Kuomodo ya. Kamu jangan jadi komodo ya. Jadilah orang yang sehat ya. Samuel, katanya barusan jadian Samuel ya. Ya jaga hati baik-baik ya. Jangan baperan. Oh hoax ya. Tidak jadian. Oke. Mas Santoso, jangan lupa ngopi hari ini ya toh. Tetap sehat. Jaga emosi ya. Jangan sedikit-sedikit laugh ya. Ayo semangat Mas Santoso. Yosepa ya. Yosepa, apa kabar? Jangan mudah emosi Yosepa. Santai, oke? Kemudian ada Agatha ya, Keisha, semoga tetap semangat ya. Milo Wardana, Antonius Ogi, Maura, semangat ya. Suster Elsa, tetap semangat. Suster Irin, buluh yang patah terkulai harus tetap tegak ya, karena Tuhan menyertai. Monica Chandravin, Yovita Puspa, Alexander Rexi, Aci, Katolik sejati ya. Ada Tesha, ada Brigita Sekar, semoga masuk semua yang saya sebut ya. Anastasia, ada Asna, ada Divania Salani, ada Siska, ada Loina, Manggar, ya Manggar jangan lupa tersenyum. Nah, ada Marcelia Viani, ada Stanislaus Andre, ada siapa lagi nih? Kelihatannya ada yang belum saya sebut. Oh, yang tulisan Damian ini semoga cepat masuk, cepat beres ya Damian. Oke teman-teman, kita bertemu di mata kuliah pengantar etika. Saya sudah membuat modul ya untuk kalian, belum selesai karena kalau di masa lalu saya sempat mengajar etika profesi, ilmu perilaku dan etika profesi itu untuk teman-teman kalian yang ada di kampus sebelah ya. Dan saya ingin khusus membuat modul etika untuk kalian yang mau jadi guru agama ya. Saya juga mau belajar lagi karena semakin ke sini etika itu semakin banyak ilmu, semakin banyak perubahan. Saya baca lagi jurnal-jurnal, ternyata ada beberapa nilai-nilai etika baru yang perlu kita diskusikan ya, perlu saya pelajari juga. Oke, kita akan segera mengupas modul saya ya, etika dasar ya. Stay tune, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke?
Oke, teman-teman, mari kita melihat bersama etika dasar manusia, bahan kuliah untuk mata kuliah pengantar etika. Siapa yang menulis? Gregorius Daru Wijayoko. Saya sendiri ya. Ya, saya mencoba untuk merevisi artikel-artikel saya tentang etika di masa lalu. Di semester lalu kan juga ada Mas Bram kan? Nah, Mas Bram ini membuat PPT, saya lihat lagi. Saya juga melihat beberapa jurnal, beberapa diktat di kampus lain mengenai etika. Saya membaca beberapa e-book mengenai etika profesi, ya. Lalu saya mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan kampus kita, STPK Santo Fransiskus Assisi. Kan Anda ini mau jadi guru agama. Oleh karena itu saya mencoba untuk pelan-pelan menyusun. Ya, ini belum jadi, masih bab 1. Nanti ke depan kita akan ya bersama-sama menyusun buku ini agar bisa digunakan oleh adik kelas kalian juga, ya. Oke, langsung saja setelah halaman ini kita ke mengenai buku ini. Kita baca ya, mengenai buku ini. Buku ini pada awalnya dibuat bagi mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi yang terhormat, ya. Anda ini calon guru agama. Untuk apa? Untuk menumbuhkan penghayatan nilai-nilai etika yang sangat dibutuhkan dalam hidup sehari-hari. Kenapa saya tulis nilai-nilai etika? Kenapa tidak saya tulis nilai etika saja? Karena memang kenyataannya nilai etika itu tidak hanya satu. Jadi nilai-nilai etika itu dibangun dari berbagai macam aturan-aturan etis yang ada di masyarakat. Jadi misalnya nih, masyarakat Batak, Yosepa ini kan dari Batak. Mereka punya adat tersendiri. Ya. Lalu masyarakat Jawa, mereka juga punya adat tersendiri. Misalnya ada orang Jawa yang tinggal di Batak, mungkin bisa kaget karena aturan sosialnya berbeda. Masalah pernikahan misalnya, masalah mengunjungi saudara tetangga, dan lain-lain. Atau cara ngomong kan juga berbeda. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, cara ngomong juga berbeda. Intonasi mungkin bisa dikatakan Jawa Tengah itu halus gitu ya, agak lambat intonasinya. Jawa Timur lebih lebih berlagu, katanya lebih kasar begitu. Ya, jadi masing-masing punya nilai etika. Nah, itu perlu ada penghayatan nilai-nilai etika yang dibutuhkan dalam hidup sehari-hari, karena antara aturan etika satu dan aturan etika yang lain kan bisa tabrakan nih. Maka perlu ada kesepakatan nilai etis ya yang cocok dalam hidup sehari-hari. Orang Jawa ketemu orang Batak, gimana yang cocok ini nilai etikanya? Orang Papua bertemu dengan orang Kalimantan, bagaimana? Orang Madura bertemu dengan orang Sumatera, itu bagaimana nilai etikanya? Orang muda bertemu dengan orang tua, nilai etikanya bagaimana? Dosen dan mahasiswa, nah nilai etikanya bagaimana? Ini kan perlu ada dialog, ya, kesepakatan antara nilai-nilai etika, supaya ketika hidup sehari-hari ini terjadi nih harmoni, rukun, tentram antara manusia satu dan manusia yang lain. Nah, penghayatan nilai-nilai ini dimulai dari apa? Dari jalinan relasi antara satu manusia dan manusia lain. Nah, manusia itu kan mempunyai kesamaan derajat, kesamaan martabat, hak asasi dan kemerdekaan. Nah, ini yang mau dijunjung dalam prinsip etika dasar ya. Jadi setiap manusia itu punya kesamaan derajat, punya kesamaan martabat, punya hak asasi dan kemerdekaan. Oleh karena itu, marilah saling menghargai satu dengan yang lain. Berbeda bisa, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat, tapi kan kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain kan? Nah, oleh karena itu, prinsip etika dasar itu hendak mengangkat ini ya.
persamaan derajat, martabat, hak asasi, dan kemerdekaan manusia. Masing-masing relasi yang dibangun dalam hidup oleh kita, mahasiswa, ayah, ibu, saudara, sahabat, musuh, dan sesama manusia dimanapun, mempunyai peran penting dalam usaha memahami nilai-nilai etika terbaik yang bisa dihidupi dalam keseharian. Jalinan relasi selanjutnya dibangun antara manusia dan alam semesta ciptaan Tuhan secara harmonis. Pada akhirnya tidak cukup hanya manusia dan manusia saja. Jadi hubungan supaya manusia bisa tentram, bisa rukun, itu juga perlu ada kesepakatan untuk menjaga alam semesta ini ya, agar manusia bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain secara harmonis. Nah, itu dulu. Mari kita lanjut ke alinea berikutnya. Nah, statistik menunjukkan bahwa ideologi yang ini ya, yang anti harmonisme ya, ideologi-ideologi yang menolak harmoni antara satu manusia dengan manusia yang lain, seperti apa contohnya? Sekularisme, egoisme, ritualisme, hedonisme, materialisme, konsumerisme, fanatisme, radikalisme. Ya, ini kan ideologi-ideologi yang hanya peduli pada diri sendiri, tidak peduli pada harmoni kebersamaan sesama manusia. Nah, ini adalah ideologi-ideologi yang membuat manusia enggan untuk bersikap etis dan membangun habitus bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Jadi modul ini dibangun, disusun, ditulis ya, untuk memerangi ideologi seperti ini. Sekularisme, egoisme, ritualisme, hedonisme, dan seterusnya. Jadi, setelah belajar etika dasar ini, nah kita berharap agar manusia itu bisa menolak, menerima itu, sekularisme, egoisme, ritualisme, hedonisme, dan seterusnya, dan mencoba bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan bersama. Ya. Jadi setelah membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat berefleksi dan membawa diri kepada pemahaman mendalam bahwa inti nilai etika, yakni keluhuran martabat manusia. Keluhuran martabat manusia. Jadi kita renungkan, manusia itu luhur karena berbeda dengan hewan ya. Hewan itu kan tidak bisa berpikir bijaksana. Mereka kalau menyampaikan emosi bisa marah gitu. Hewan bisa, antara anjing dengan anjing lain kalau marah gampang. Kalau sayang juga bisa. Jadi menyampaikan sayang antara kucing dengan anaknya juga bisa. Nah, ini manusia juga bisa, tapi manusia itu punya derajat lebih tinggi. Manusia bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, tidak hanya menyampaikan emosi, tidak hanya menyampaikan insting lapar, insting hasrat seksual, tidak hanya itu. Manusia itu mempunyai martabat luhur karena bisa berpikir bijaksana. Emosinya bisa ditahan, ya kan? Bisa sabar. Kalau lapar tidak langsung makan. Dikendalikan nafsunya, itu hanya manusia. Nah, pengendalian diri ini yang membuat martabat manusia luhur. Oleh karena itu, diharapkan pembaca mampu ini ya, berefleksi dan sampai pada keluhuran martabat manusia itu. Jadi tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan insting, tapi mengedepankan apa? Kebijaksanaan. Mencoba mencari kebenaran terdalam. Ya. Nah, lalu kebenaran terdalam itu dapat menjadi nilai ideologi yang dihayati setiap manusia. Nah, itu baru manusia yang etis.